Di sebuah pagi yang cerah di luar jendela terlihat sepasang burung yang sedang bermesraan. Muen baru saja bangun dari tidurnya membuka pintu kamar ibunya dan menggosok matanya sambil berkata ibu belum bangun juga. Muen berlari menaiki sofa, kemudian mendekati ibunya dan menepuk bahunya sambil berkata ibu bangunlah, matahari sudah terbit. Roswes dengan muka yang masih mengantuk menggosok wajahnya sambil menjawab pergilah bermain dengan ayah dulu. Muen berpindah ke ayahnya, menggoyang badan ayahnya yang masih tertidur sambil berkata ayah, bangun, mataharinya sudah menyinari pantat ayah. Lian yang masih mengantuk dengan mata yang masih tertutup menjawab, di sini sangat hangat, biarkan ayah tidur sedikit lebih lama. Dengan muka kesal, Muen mengangkat kedua tangannya, menggembungkan pipinya dan berkata kalian berdua, siapa yang akan bermain dengan Muen, saat kalian berpelukan dengan sangat erat begitu? Muen mengangkat tangannya dan berkata ini pertama kalinya Muen melihat orang tua Muen sangat mesra tapi, kenapa ada banyak bintik-bintik merah di tubuh mereka? Muen mengangkat tangannya lalu berkata ini pasti karena digigit serangga. Muen kemudian berjalan ke arah laci dan mencari sesuatu sambil berkata ibu mengajari Muen, kalau digigit serangga kau harus cepat mengoleskan obat. Muen mengangkat kedua tangannya sambil memegang sebotol obat lalu berkata aku menemukannya. Muen kemudian naik ke atas tempat tidur sambil menatap kedua orang tuanya lalu berkata jangan khawatir, Muen yang akan merawat kalian saat kakak tidak ada. Muen mengoleskan obat ke seluruh wajah dan tubuh orang tuanya sambil berkata ayo oleskan lebih banyak kepada ayah. Beberapa saat kemudian Lian membuka matanya. Berkata kenapa wajahku terasa basah dan lengket. Lian yang baru bangun menatap ke arah Roswes. Lian menunjuk ke arah Roswes dan tertawa bahagia sambil bertanya hahaha, ada apa dengan wajahmu? Muen tiba-tiba muncul di depan orang tuanya lalu berkata Muen yang melakukannya, Muen tahu ayah dan ibu digigit serangga dan ada banyak merah-merah di tubuh kalian, jadi Muen membantu dengan mengoleskan obat. Lian yang mendengar perkataan Muen dengan muka malu berkata di dalam pikirannya ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui anak-anak. Muen dengan muka senang mengangkat kedua tangannya dan bertanya ke ayahnya apa Muen hebat. Lian dengan muka senyum menjawab ya kamu hebat sambil mengelus kepala Muen. Muen berkata lain kali aku akan melakukannya lagi untuk ibu dan ayah. Lian dan Roswes yang mendengar perkataan Muen berbisik satu sama lain berkata ya, lain kali pastikan untuk mengunci pintu. Beberapa saat kemudian Lian yang telah memasak mengantarkan makanan ke Roswes duduk di dedaknya sambil menyuapi Roswes. Roswes dengan ekspresi kaget bertanya apa yang kau lakukan? Lian menyuapi Roswes secara paksa sambil berkata aku menyuapimu. Kamu belum makan dalam beberapa hari, meski naga bisa hidup tanpa makanan dan air selama hibernasi. Kau pasti tetap lapar, kan? Roswes dengan ekspresi kesal memilangkan tangannya dan berkata, kau tidak perlu menyuapiku, aku bisa memakannya sendiri. Rasanya tidak buruk, lumayan enak. Lian dengan ekspresi bangga memakan makanan buatannya sambil menjawab tentu saja, ini adalah nasi goreng yang kubuat dengan cinta. Roswes yang melihat Lian berkata bukannya kau membuatkannya untukku, kenapa kau ikut memakannya juga? Lian menjawab aku takut kau tidak bisa menghabisinya sendiri. Jadi aku akan membantumu menghabiskannya, lalu Roswes berteriak berkata siapa bilang aku tidak bisa menghabiskannya, beri aku satu suap lagi. Setelah selesai makan Lian kemudian berdiri menatap ke arah Roswes lalu berkata kau sangat lemah dan sangat sulit untuk bergerak akhir-akhir ini, jadi aku memandikanmu, memasak, dan memiwapimu. Aku sangat baik padamu bukan? Roswes menjawab, maksudmu menyiksaku setelah mandi atau menyiksaku di tempat tidur setelah makan malam? Lian menjawab, kenapa kau menyebut itu penyiksaan? Itu adalah perhatian penuh kasih sayang dari seorang suami. Roswes yang kesal mendengar ucapan Lian berteriak berkata Lian, setiap hal murahan yang kau lakukan sekarang akan menjadi penghinaan yang akan kuingat selamanya, jadi camkan itu baik-baik. Lian menjawab sambil tertawa berkata sampai jumpa besok pagi istriku tercinta. Dengan ekspresi kesal Roswes mengepalkan tangannya lalu berkata Dragon Slayer sialan, dia sungguh tahu bagaimana caranya menyiksaku. Roswes memukul tembok dengan tangannya, tiba-tiba tembok itu hancur. Roswes yang melihat itu kaget dan berkata kekuatanku kembali. Di dapur terlihat Lian yang sedang mencuci piring dengan muka bahagia sambil berkata jangan sembuh terlalu cepat. Aku masih ingin bermain-main denganmu beberapa hari lagi.